Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahri Silmi. Saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi pendidikan Islam. Oke, lanjut saja. Langsung ke pengertian. Pengertian. Evaluasi adalah menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan Islam menurut Arifin adalah merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku manusia didik beserta standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual. Religius karena manusia hasil pendidikan bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan, sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakat. Oke, kita lanjut kepada tujuan. A. Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi pertunjukan sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. B. Mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta. Langsung ke fungsi. A. Mengetahui kemajuan kemampuan belajar murid dalam evaluasi formatif. Hasil dari evaluasi selanjutnya digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa. B. Mengetahui status akademis seseorang siswa dalam kelasnya. C. Mengetahui penguasaan kekuatan dalam kelemahan seseorang siswa atas satu unit pelajaran. D. Mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan guru. E. Menunjang pelaksanaan BK di sekolah. F. Memberi laporan kepada siswa dan orang tua. Lanjut. G. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan promosi siswa. H. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan pengurusan streaming. I. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan perencanaan pendidikan. J. Memberi informasi kepada masyarakat yang memerlukan. K. Merupakan feedback bagi siswa, guru, dan program pengajaran. L sebagai alat motivasi belajar mengajar, M untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Lanjut kepada prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi hasil belajar dapat terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar berikut ini, yaitu yang pertama, prinsip keseluruhan, yang kedua, prinsip kesinambungan, yang ketiga, prinsip objektivitas. Satu, prinsip keseluruhan. Apa itu yang dimaksud dengan prinsip keseluruhan? Yaitu prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dengan prinsip komprehensif dimaksud bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Lanjut, nomor dua, prinsip kesinambungan. Apa itu prinsip kesinambungan? Yaitu prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas atau continuity. Dengan prinsip kesinambungan dimaksud di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana dan terjadwal itu maka dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenal kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mula mengikuti program pendidikan sampai pada saat-saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh. Lanjut, ya, tiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas atau objectivity mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan yang senyatanya, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Prinsip ketiga ini sangat penting. Sebab apabila dalam melakukan evaluasi unsur-unsur subjektif menyelinap masuk ke dalamnya,
dan akan dapat menodai kemurnian pekerjaan evaluasi itu sendiri. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa, maka penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Tiga, prinsip objektivitas. Ada banyak jenis evaluasi yang pada dasarnya jenis evaluasi tersebut juga telah tersirat di dalam Al-Quran melalui firman berikut. Yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 59. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 4. Teknik-teknik evaluasi pendidikan Islam. Sila teknik dalam dapat diartikan sebagai alat. Jadi, teknik evaluasi berarti alat yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer, yaitu saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal adanya dua macam teknik, yaitu teknik tes dan non-tes. Terdapat beberapa ayat yang dapat dikaitkan dalam pengertian pendidikan dan teknik evaluasi yang tersebar di beberapa surah di Al-Inba, Al-Hisab, dan Al-Bala. Oke, ini merupakan ayat-ayatnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang bermakna, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama dalam kurung benda semuanya. Kemudian dia perhatikan kepada para malaikat, lihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan padaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Lanjut, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 202. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha cepat perhitungannya. Oke, lanjut. Satu lagi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, evaluasilah sebelum kita kelaparan, sebelum kita kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini maksud buah-buahan jika kita kelaparan, harus mengevaluasi apa yang kita bisa untuk mempertahankan hidup kita yang akan berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.